Karena dengan kerukunan dan kekompakan kita bisa menjadi kuat dan akhirnya surga. Tetapi kalau kita tidak menjaga kerukunan dan kekompakan, resikonya kekuatannya hilang. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Resikonya di akhiratnya surganya gagal. Gila bener. Kuncinya kerukunan ada 3, yaitu jamaah yang mendapatkan dapuan keimaman supaya nasihat ijtihad secara adil rafiq muhsin arif. Nomor 2, jamaah yang mendapatkan dapuan pengurus supaya membantu lancarnya ijtihad imam yang adil rafiq muhsin arif. Saya penderita. Nomor 3, jamaah biasa supaya betul-betul taat bil ma'ruf. Para saudara jamaah, semua yang ada di dalam jamaah ini bisa ditiru oleh orang luar. Jamaah perempuan pakai udung, orang luar bisa niru. Gila bener. Jamaah laki-laki pakai celana di atas mata kaki, orang luar bisa niru. Hanya satu yang tidak bisa ditiru, yaitu terwujudnya adil dan taat. Karena dengan adil dan taat, surga lancar, surga pasti. Gila bener. Menjaga nama baik jamaah, caranya dengan fatonah, bitonah, butiluhur. Saya penderita. Dikecilkan. Nah, ini menyebabkan kerukunan dan kekompakan. Karena dengan kerukunan dan kekompakan kita bisa menjadi kuat dan akhirnya surga. Tetapi kalau kita tidak menjaga kerukunan dan kekompakan, resikonya kekuatannya hilang. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Resikonya di akhiratnya surganya gagal. Cocok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Maka dari itu kerukunan di dalam jamaah harus betul-betul terwujud. Supaya kita bisa rukun, kuncinya dikerjakan. Kuncinya kerukunan adalah ada 3. Kuncinya kerukunan. Kalau syaratnya kerukunan ada 5, kuncinya kerukunan ada 3. Yaitu jamaah yang mendapatkan dapuan keimaman supaya nasihat ijtihad secara adil rafiq muhsin arif. Nomor 2, jamaah yang mendapatkan dapuan pengurus supaya membantu lancarnya ijtihad imam yang adil rafiq muhsin arif. Nomor 3, jamaah biasa supaya betul-betul taat bil ma'ruf. Kalau 3 ini dikerjakan masing-masing mengerjakan dapuannya, insya Allah kerukunan dan kekompakan akan terwujud. Yang nomor 4, pembinaan ke dalam, yaitu harus terwujudnya adil dan taat. Di dalam jamaah adil dan taat harus terwujud. Karena adil dan taat ini kalau sampai terwujud, apapun yang direncanakan, apapun yang mau dikerjakan ini akan terwujud. Karena terwujudnya adil dan taat. Gedung barokah ini kenapa kok terwujud megah seperti ini? Karena terwujudnya adil dan taat. Menara
yang setinggi 100 meter itu kenapa kok bisa ada? Kenapa kok bisa terwujud? Karena terwujudnya adil dan taat. Nah ini, para saudara jamaah, semua yang ada di dalam jamaah ini bisa ditiru oleh orang luar. Jamaah perempuan pakai udung, orang luar bisa niru. Jamaah laki-laki pakai celana di atas mata kaki, orang luar bisa niru. Hanya satu yang tidak bisa ditiru, yaitu terwujudnya adil dan taat. Karena dengan adil dan taat, surga lancar, surga pasti. Yang mempunyai dakwaan keimaman karena dia adil, surga pasti. Yang menjadi jamaah karena taat, surga pasti. Maka dari itu, adil dan taat harus terwujud. Yang nomor 5, yaitu supaya menjaga nama baik jamaah. Caranya dengan fatonah, bitonah, butiluhur. Maka nasihat Bapak Imam di dalam tek-tek beberapa bulan yang lalu, yaitu jamaah diusahakan menjadi penengah di masyarakat. Ini termasuk menjaga nama baik jamaah. Kalau jamaah itu di tingkat RT, diusahakan menjadi penengah di situ. Kalau jamaah itu di tingkat kabupaten, diusahakan menjadi penengah di situ. Nah, ini termasuk menjaga nama baik jamaah. Selanjutnya para saudara jamaah, kewajiban pokok kita sebagai orang jamaah yaitu 5 bab. Nomor 1, mengaji Quran hadis. Semua orang jamaah harus ngaji. Karena dengan ngaji manfaatnya sangat besar. Nomor 1, manfaatnya mengesahkan pengamalan. Dengan kita ngaji, amalannya jadi sah. Tanpa ngaji tidak sah dan melanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka dengan ngaji amalannya jadi sah. Kita ngaji kitabus sholat, lalu sholat, sah sholatnya. Kita ngaji bab kitabul haji, lalu kita haji, sah hajinya. Kita ngaji bab wudu, lalu wudu, sah wudunya. Jadi dengan ngaji amalannya sah, amalannya diterima. Tanpa ngaji tidak sah dan melanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Manfaat yang kedua, menghilangkan kebodohan. Bodohnya hilang. Asalnya bodoh tidak tahu, karena ngaji jadi tahu. Bodohnya hilang. Nah ini, asalnya nggak tahu haji itu bagaimana, haji kiron itu bagaimana, haji tamato itu bagaimana, haji ifrad itu bagaimana, nggak tahu, bingung. Karena ngaji jadi jelas, jadi bodohnya hilang. Karena nggak tahu bacaan qiraatus sabah itu gimana, bacaan hamzah itu bagaimana, bacaan kolon itu bagaimana, bacaan susi itu bagaimana, nggak tahu. Karena ngaji jelas, oh ini bacaan susi itu begini, oh bacaan hamzah itu begini, tahu. Bodohnya jadi hilang. Nah ini manfaat kedua. Manfaat ketiga, meningkatkan keimanan. Imannya ini bisa meningkat. Karena keimanan yang ada dalam hati itu menurut dalil naik turun. Cocok dengan dalilnya al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi keimanan ini naik turun. Dalilnya begitu, kenyataannya juga begitu, bahwa keimanan itu naik turun. Suatu saat yazidu, suatu saat wa yanqusu. Keimanan kok naik turun? Gimana contohnya? Contoh. Ini contoh keimanan naik. Nah ini, supaya ditiru. Dan contoh keimanan turun, jangan ditiru. Contoh keimanan naik turun. Masjid ini, Masjid Baitul A'la ini belum adzan. Muadzinnya Mas Sabik belum adzan. Kita sudah wudu, terus masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, menunggu azan, menunggu qomat sambil deres, terus ikut sholat berjamaah. Ini keimanan pas tingkat.
Padahal masjidnya belum azan, tapi kita sudah wudhu, sudah masuk masjid, deres, nunggu azan, nunggu qomat, ikut sholat jamaah. Ini pas keimanan yazidu. Nah ini supaya ditiru. Nah ini diusahakan siswa-siswa ini niru. Lah contoh keimanan menurun. Ini contoh keimanan menurun. Sudah qomat, masih duduk di sekitar ringin. Nah ini berarti keimanannya menurun. Padahal sudah azan lama, hampir qomat, masih duduk-duduk di sekitar ringin depan itu. Nah ini pas keimanan menurun. Nah ini jangan ditiru. Di situ sudah ada tulisan di ringin situ. Tidak boleh duduk di sini kalau azan sudah dikumandangkan. Maka keimanan yang khusyuk ini jangan ditiru. Nah ini, maka diusahakan selama dan seterusnya, khususnya selama di pondok ini saya nasihat, diusahakan begitu azan cepat-cepat wudhu dan cepat-cepat masuk masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena kalau tidak begitu berarti menempati pas wayang khusyuk. Padahal ingat, mati datangnya sewaktu-waktu. Nah, bagaimana caranya supaya kita pas mati, pas iman meningkat? Caranya hanya satu, yaitu ngajinya supaya ditertibkan. Karena dengan ngaji tertib, imannya pasti meningkat, pasti zadathum imana. Nah ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan derajatnya. Derajatnya oleh Allah ditingkatkan. Cocok dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang iman dan orang-orang yang ngaji. Orang ngaji itu diangkat oleh Allah derajatnya. Derajatnya oleh Allah diangkat. Nah ini, bagaimana contohnya prakteknya derajatnya diangkat?